Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yohan dan teman-teman semua. Kita dari kelompok 10 izin untuk membuat bagian cuti dengan website Odoo yang kita pilih. Nah, sebelumnya di website Odoo ini kita harus menginstal bagian time off, di mana bagian time off ini yang akan mengurusi bagian cuti. Boleh diklik bagian time off. Oke, untuk selanjutnya boleh Mas Faris. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi gimana caranya bikin cuti tahunan. Jadi kita klik yang pertama konfigurasi, terus time of types ya. Setelah muncul dashboard berikutnya, kita buat di bawah tulisan time of type itu, kita buat. Nah, ini kita tulis di situ cuti tahunan. Untuk persetujuannya ada 4 opsi, yaitu yang pertama no validation, yang kedua ada by time of officer, yang ketiga ada by employees approver, dan yang keempat ada by employees approver and time of officer. Di sini kita pilih yang by time of officer. Untuk responsible time of officer sendiri, kita udah menyiapkan namanya, kita klik untuk Jaya Rahayu Muskira. Dan untuk tag time of in ini ada 3. Yang pertama ada hari, yang kedua ada half day yaitu setengah hari, dan yang ketiga ada jam. Kita pilih yang hari untuk cutinya. Untuk allow to attach supporting dokumen sendiri ini dokumen tambahan untuk persetujuan nanti untuk ini kita nggak centang karena kita nggak perlu dokumen penguatnya. Untuk kind of time of ini ada pilihan load aja. Setelah udah selesai kita save, terus kita ke persetujuannya. Oke, selanjutnya mungkin aku bakal lanjutin ya. Karena kayak tadi Ya. kita udah buat jenisnya, terus kalau misalnya dari perusahaan ada perubahan pikiran, misalnya berubah regulasi, di mana cuti tahunan ini butuh file gitu. Misalnya kita bisa sunting ulang dengan cara mengklik bagian cuti tahunan, dan kita bisa atur lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, di mana mungkin di allow attach coba. Nah, ini kalau misalnya cuti tahunan butuh dokumen, mungkin kalau lebih gampangnya kalau cuti sakit mungkin ya, cuti bersalin ada surat dari dokter atau segala macam. Nah, tapi karena ini cuti tahunan, kita nggak usah, tapi bisa diubah dan bisa diedit. Setelahnya kita pencet save lagi. Oke, ini untuk jenisnya kita udah bikin di cuti tahunan. Selanjutnya kita akan di bagian persetujuan. Lalu lanjut di bagian alokasi. Bagaimana jenisnya ini dialokasikan. Oke, yang tadi kan kita udah bikin cuti tahunan, kita lanjut di alokasinya juga, dibuat. Kita isi formnya seperti yang tadi, cuti tahunan. Time-nya di bagian cuti tahunan, dan validity period-nya karena cuti tahunan, jadi kita buat sepanjang tahun dari 1 Januari sampai tahun depannya. Berarti ini sampai 31 Desember. Di mana durasi cuti tahunan itu bebas saja bagaimana regulasi perusahaan, tapi di sini kita pakai di 12 hari. Oke. Setelah itu kita beralih ke sebelah kanan. Dan ini modenya dari mana cuti tersebut diberikan. Bagaimana cuti tersebut diberikan, yaitu oleh perusahaan itu sendiri. By company. Boleh diklik.
Oke, setelah itu kita konfirmasi pengalokasian cuti tahunan ini selama 12 hari sepanjang tahun. Oke, kita bisa lihat di list-nya tadi, coba nanti pengalokasian dan jenis cuti yang sudah dibuat akan ada di daftar list ini. Begitu. Oke, mungkin next-nya boleh dijelaskan oleh Ayu. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat jenis cuti karyawannya, bagaimana pengalokasiannya, kita bakal mencontohkan bagaimana seorang karyawan ini mengajukan cuti my time off, terus pilih my time off request, terus kita klik buat. Nah, kita pilih misalkan kita pilih sick time off, terus dari kita mau ngambil cutinya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan kita ini ya, dari bulan tahun 2021 ya. Misalkan kita pilih dari tanggal 2 Desember sampai ke tanggal 8. Nah, di sini ya bakal otomatis durasinya itu berapa hari. Terus deskripsinya itu kita pilih cuti. Terus misalkan uh, perusahaan itu minta kita harus sertain bukti atau file pendukung gitu, kita bakalan klik attach file. Tapi saat ini kita cuti tahunan itu sebenarnya nggak butuh itu loh, nggak butuh file pendukung. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah itu kita bakal ke dashboard. Nah, di mana setelah itu maaf, kita bakal melihat pengajuan cuti kita itu di klik persetujuan, lalu pilih time off. Nah, di sini bakal terlist karyawan-karyawan siapa saja yang mengajuin cuti. Misalkan kita mau itu ya, misalkan, nah untuk menu persetujuan ini hanya bisa dibuka oleh yang dari tadi yang diizinkan untuk mengapprove cuti karyawan itu. Jadi karyawan itu nggak bisa sampai ke persetujuannya di sini. Misalkan manajernya itu uh, ingin melihat kenapa karyawannya ini ngajuin cuti, gimana. Terus misalkan kalau udah dia serasa cocok, karyawannya bakal ngasih manajer itu bakal ngasih kesempatan untuk ngambil cuti, bakal disetujui. Misalkan kita setuju. Nah, setelah disetujui, karyawan itu bakal melihat pengajuan cutinya itu di menu time off. Nah, di kalender tahunan ini bakal kelihatan apakah persetujuan cuti kita itu udah diterima atau belum. Ke tahun 2021 kan. Nah, terlihat di sini Desember 2021 itu pengajuan cuti kita itu udah divalidasi. Mungkin sampai di situ saya kembalikan ke Piana. Oke, jadi kita udah membuat dari jenisnya, bagaimana pengalokasiannya dari perusahaan, dan bagaimana pengajuan cuti dari karyawan itu sendiri, sampai pada akhirnya kita bisa lihat di kalender tahunan karyawan, di mana nanti akan bisa terlihat sudah divalidasi kah, sudah disetujui kah, ataupun ditolak, nanti bisa langsung by system terlihat di kalender tahunan karyawan. Oke, cukup sekian
video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.